Kudus. Retokorabayas. Rabatekarabayas. Haleluya. Ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak haleluya 3 kali, 2, 3. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu di hari Natal adalah sesuatu yang berarti dan berharga bagi kami. Kami menilai Tuhan sebagai sesuatu yang lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Kau hadir di hati kami. Kasih Kau lahir di hati kami ya Tuhan Yesus. Setiap hati kami dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Merry Christmas. Apakah sudah Natal di tempat saudara? Di tempat kami hari ini hari Natal. Puji Tuhan. Dari tadi malam kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Natal itu datang, seyogyanya ketakutan itu pergi. Seharusnya kalau Natal itu datang, semua kekhawatiran itu gone. Pergi, sudah pergi. Mari kita tunjukkan suasana sukacita, lewat kita bersukacita, karena hari ini bukan saja Yesus kita rayakan lahir, tapi Dia sudah, katakan sudah. Dia sudah ada di hati kita. Haleluya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dan Yesaya 9 ayat 5. Lukas 2, mari kita berdiri sama-sama. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Sudah dapat? Kita baca sama-sama 10, 11. Sebentar, Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesaya 9 ayat 5. Sabar saudara. Haleluya. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, orang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita tidak perlu takut lagi. Haleluya. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu produk, saudara. Perhatikan, ketakutan adalah produk neraka. Tetapi iman adalah produk dari sorga. Ketakutan ada di jiwa dan iman ada di roh. Kita beroperasi sekarang pada dimensi roh. Haleluya. Beberapa jemaat yang mungkin belum terbiasa dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah bagaimana kita sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, tinggal kita berbahasa seperti apa yang Roh Kudus taruh pada kita. Dan itu membuat roh kita terkonek dengan sorga dan roh kita bergelora. Jadi kalau ada yang berbahasa roh, itu dianggap bukan biasa lagi, tetapi itu sudah merupakan nature, katakan nature, naturnya kita. Dan itu akan terjadi di gereja kita karena saya mendukungnya. Dan saya sependapat bahwa bahasa roh itu, jika digunakan dengan benar, itu akan membuat kita terkonek dengan hadirat sorga. Haleluya. Saya berharap saudara dari depan sampai belakang, siapkan rohmu untuk makan firman. Kita bukan celebration saja, ya. We are not just celebration, tapi kita sedang bertemu Tuhan. Kita sedang bertemu dengan pribadi Natal. Yang pertama, saudara, kalau Natal datang, kita tidak perlu takut lagi, karena ketakutan akan pergi. Dan kalau ketakutan itu masih ada, mari kita jangan menyerah, karena ketakutan itu harus kita lawan. Amin. Takut itu apa? Takut tidak cukup, ya. Takut kata orang. Kalau kita sudah hidup menurut firman, tidak usah takut kata orang. Takut kita gagal, takut masa depan tidak cerah, takut nanti saya jadi apa. Saudara, takut itu adalah produk bukan dari sorga. Dan saya tidak mengajar, tidak perlu takut lagi, karena ada takut yang baik, yaitu takut Tuhan. Amin. Takut Tuhan, takut hormat orang tua, ya, takut melanggar hukum, itu takut yang baik. Tapi takut yang negatif, yang namanya khawatir, cemas, galau, saudara-saudara, itu takut produk yang bukan milik kita, bukan habitat kita, bukan tempat kita untuk hidup di dalamnya. Karena kita hidup dalam the freedom, kemerdekaan dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ada kemerdekaan. Kemerdekaan membuat kita freedom. Freedom itu artinya kita tidak takut walaupun situasi buruk, kita tidak tergantung situasi, tetapi kita tergantung Tuhan. Haleluya. Ayo saudara punya pikiran, jangan dulu di nasi jaha, jangan dulu di nasi bulu, sama dua-dua itu. Nah, saudara punya babi bulu, ayam bulu, ya kami punya ayam masih berbulu-bulu, artinya belum dipotong. Jadi bukan persoalan itu, mari fokus dulu dengar firman. Amin. Supaya roh kita di Natal ini betul-betul berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita tidak perlu takut. Takut apa? Banyak orang sekarang, saudara, banyak ajaran menyebar di mana-mana. Banyak nasihat muncul. Banyak prediksi tentang tahun 2022. Saya ingin kasih tahu, saudara, jangan tersesat dengan berbagai kata, berbagai nasihat. Karena kita punya Yesus yang lahir hari ini. Yesaya 9 ayat 5. Tolong dibaca. Yesaya 9. Kita tidak perlu takut. Takut apa? Yesaya 9 ayat 5. Nama yang pertama yang lahir hari ini, nama Yesus yang pertama di kitab Yesaya, dia disebutkan sebagai The Wonderful Counselor. Sebenarnya penasihat ajaib ini terpisah dua, tapi kita sudah terbiasa menyatukannya. Penasihat ajaib, The Wonderful Counselor. Soalnya ada banyak counselor di sekitar kita. Saya sering ikut radio di mobil dan saya mendengar ada kata-kata bijak. Ada yang namanya smart ini, smart itu, smart generation, smart, semuanya serba smart. Tapi saya lihat satu yang kurang. Saudara, kalau roh kita tidak smart, semua yang smart di luar itu satu saat akan runtuh. Amin, saudara. Kalau roh kita, kalau kita hanya bermodal skill,
Saudara, orang mengandalkan kuda dan kereta, tapi semua itu akan dipermalukan kalau bukan Kristus dalam kita yang kita andalkan. Saudara punya usaha bisa hebat, tapi kalau Kristus dikeluarkan dari usahamu, satu saat engkau akan kolaps. Semua pelayananmu bisa dipakai Tuhan hebat, luar biasa. Tapi kalau Kristus dikeluarkan dari dalam, engkau akan melihat Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Hari ini saudara-saudara, Tuhan berkata, saya menyampaikan firman, dan saya percaya Tuhan berkata, kita tidak perlu takut. Yang pertama, tidak perlu takut tersesat. Kenapa? Karena kita memiliki penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib. Penasehat ajaib artinya, nasihatnya ajaib. Katakan ajaib. Nasihat ajaib itu begini, kalau orang Manado punya nasihat, bro, ada tada sudah. Kalau nyanda ada, haga sudah, ya. Nyanda ada tada, nyanda ada, haga. Itu orang yang tidak punya pengharapan. Tapi kita punya pengharapan dalam Yesus. Itu sebabnya penasihat ajaib, saudara, punya nasihat luar biasa. Allahku, katakan Allahku, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Yesus itu kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ini adalah warisan saudara. Katakan warisan saya. Yesus itu kaya, cuma selama dia berkenoo, dia tidak menggunakan kekayaannya. Kalau dia gunakan kekayaan, tidak ada orang kaya di muka bumi yang pernah bisa menandingi dia, termasuk Salomo. Jadi kalau saudara mau dengar nasihat, saudara sekarang banyak orang tersesat. Jangan takut sama antikris. Jangan baca wahyu cuma berpusat pada antikris. Tapi baca kitab wahyu berpusat pada raja di atas segala raja. Dia yang akan datang sebagai pemenang. Memang ada antikris yang akan berkuasa. Tapi berapa lama? Tidak 30 tahun. Tidak 300 tahun. Cuma 3,5 tahun saja. Dan itu terbatas. Tapi Yesus kita unlimited. Ya, tidak terbatas. Dan nasihatnya saudara-saudara luar biasa. Ada orang dunia punya nasihat padamu. Kalau kau sudah berdosa terlanjur basah, sudah mandi sekalian. No, itu tidak benar. Amin. Ya, orang bilang time is money. Dalam sisi orang kejar uang, ya. Tapi kalau kita orang-orang kerajaan Allah, uang adalah untuk memperlancar kita bergerak dalam kerajaan Allah. Bukan tujuan. Katakan bukan tujuan. Kalau engkau kejar uang dan engkau lupa membangun hidupmu, engkau sedang salah jalan. Amin. Dan supaya engkau diberkati, kembalilah hai anak-anak yang terhilang. Tidak murtad. Murtad itu bukan hanya pindah agama, tapi keluar dari agenda alam. Saudara mencari uang sudah tidak peduli dengan rohanimu. Merohani kah rohana, no problem bagi saudara. Sudah tidak peduli rohanimu kuat atau tidak, rohmu makan firman atau tidak. Maka saatnya engkau harus kembali kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita tidak perlu takut mau tersesat. Karena ketakutan akan pergi, karena kita punya penasehat ajaib. Saudara mau ditinggikan? Yang mau ditinggikan bilang haleluya. Matius 23 ayat 12 bilang apa? Nasihatnya ajaib. Matius 23 ayat 12, siapa yang mau ditinggikan? Saya mau. Tapi jangan angkat diri saudara ya. Bahasanya Hendro, pudirse. Apa pudirse? Puji diri sendiri. Jangan puji dirimu sendiri. Oke? Biar orang lain punya mulut yang puji. Baca ayatnya. Saudara mau ditinggikan, bilang amin. Haleluya, mari lihat ayatnya. Yes. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Kurang aminnya. Kurang aminnya, haleluya. Saudara mau ditinggikan? Siapa yang mau dipromosi oleh Tuhan, lambaikan tangan. Tahun 2022 Tuhan mau promosi. Tapi salah satu nasihat yang ajaib. Kok kita mau tinggi, bagaimana mungkin? Kita kan kalau mau tinggi kita harus ke atas. Ya, kalau saudara mau naik tidak boleh turun. Amin. Kalau saudara mau tinggi jangan turun. Tapi firman ini ajaib. Maksudnya kalau saudara punya hidup mau dipromosi, biarlah hidupmu, karaktermu semakin hari merendahkan diri. Dan engkau ayat ini bilang akan ditinggikan. Ini nasihat yang tidak bisa diterima ya.
Saya bercakap-cakap dengan orang. Mereka bilang, Pak Pendeta, mau beli tanah gereja kah? Saya bilang, iya. Haleluya. Seberapa Pak Pendeta pedoi? Belum ada. Oh, ini cerita konga ini. Ya, itu menurut pendapat orang banyak. Tapi bagi kita tidak hidup oleh karena apa yang kita lihat, tapi kita hidup berdasarkan apa yang kita imani. Kalau saudara mencari secara konvensional, saudara butuh 1 bulan untuk dapat gaji. Tapi kalau saudara punya hidup terbangun, saya juga mau bangun terus hidup. Dalam 1 menit Tuhan bisa sediakan 1 M. Hanya untuk bangunan dan tanah. Itu bagi Tuhan, tak ada yang mustahil, amin. Tapi bukan cuma sampai situ, bukan cuma bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi bagi orang yang percaya, tak ada yang mustahil. Kalau dengar-dengar orang bilang sampai maaf, tunggu babi naik kelapa berjadi bermak. Itu nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang bilang, tunggu maaf, tunggu ayam kincing. Tunggu ya, tunggu maaf babi naik kelapa. Ya, saya akan tunggu babi naik kelapa. Karena babi naik kelapa itu pada saat kelapa rubuh. Bisa, haleluya. Yes, coba lihat Mazmur 1 ayat 1. Ayat ini kalau saudara mau bahagia, bilang kiri kanan, mau bahagia. Ayat ini bilang, ayat 1. Ya. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Ya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Ya. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji Tuhan. Orang fasik bilang begini, ngana mau akurat hidup, mau dapat apa? Mau dapat apa? Ngana masuk gereja setia, ngana mau dapat apa di gereja? Paling cuma mau dapat hongi. Paling cuma mau dapat khotbah. Mau dapat apa? Saya percaya bahwa apa yang kelihatan ini sementara. Sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Saudara bawa pulang apa? Khotbah. Khotbah itu ada di roh saudara. Tidak dilihat, tapi itu yang membuat saudara bekerja di luar sana jadi strong. Amin. Saudara bisa smart. Amin. Kalau saudara kurang firman, saudara akan bingung-bingung. Telepon gembala-gembala. Keputusan apa yang saya harus ambil? Engkau masih tidak punya kemampuan memutuskan. Berarti engkau sering akan error di sana. Tapi kalau engkau limpah dengan firman, nasihat firman, limpah padamu. Waktu mau eksekusi sesuatu, saudara tahu ini bukan dari Tuhan. Oh ini dari Tuhan, ambil. Oh ini dari iblis. Walaupun saudara harus tahu ada 4 jenis hikmat. Hikmat dari atas 1, hikmat dari setan-setan, hikmat dari manusia, dan hikmat dari dunia. Semuanya pakai logika. Logika, tapi logika yang tertinggi adalah hikmat yang datang dari Sang Counselor, the Wonderful Counselor. Dia kasih nasihat, yang mau naik harus rendahkan diri. Haleluya. Berhentilah angkat diri. Haleluya. Boleh je tapi khotbah minggu lalu? No. Khotbah saya bagus atau tidak bagus, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah Tuhan pakai saya jadi alat untuk bicara atau tidak. Karena kalau saya bicara tiap minggu dan tidak ada orang berubah, saya seperti bicara pada tembok, bukan? Haleluya. Ayam pun Tuhan bisa pakai untuk berkokok. Itu Lea bilang, kita tanya, Pi, kenapa di ujung menara itu ada DP ayam di gereja? Itu hanya untuk mengingatkan para Petrus-Petrus di gereja. Haleluya. Mengingatkan kita. Jangan dengar firman hanya sebagai ilmu. Saudara sudah, ada yang sudah kenal saya dari 2000. Tahun 2000, saya jadi ketua rayon pertama kali. Jadi dong so biasa dengar pendeta Max P. khotbah. Jadi so biasa. No, ini bukan biasa. Dulu mungkin biasa. Sekarang, saya bicara tanya Tuhan lebih banyak. Saya merenung. Banyak waktu saya saudara habis di menyusun apa yang harus saya bicarakan. Dan saya harus praktek. Bahwa saya harus hidup dalam nasihat Tuhan. Bukan nasihat manusia lagi. Saudara mau jadi besar, katakan amin. Saya mau mengembang ke kanan dan ke kiri. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Pak Gembala, Dad, Papa, ada yang panggil di luar sana saya Papa, ada Dad, ada Daddy. Terserah saudara panggil apa. Sampai jangan panggil saudara saya dipanggil Mom. Ayat Markus 10 ayat 43. Yang mau jadi besar, bukan body ya. Bukan body.
Tapi yang menjadi besar adalah stature, posisi, jangkauan, ya, pengaruh jadi besar. Baca ayatnya, Markus 10 ayat 43. Firman Tuhan, tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Ya. hendaklah ia menjadi pelayan. Ya. Sudah mau jadi besar di sini? Amin. Saya percaya orang-orang besar di gereja ini adalah orang-orang yang sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil. Yes, menyapu besar. Mau menyalakan listrik besar, saudara. Haleluya, mengatur kursi saudara besar. Karena hanya membutuhkan orang-orang rendah hati untuk mengerjakan hal-hal begini. Dan orang-orang rendah hati di poin yang tadi, mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara lebih tahan, lebih jaga image, jaga gengsi, engkau akan makin ke bawah. Tapi kalau engkau lepaskan harga dirimu demi Tuhan, kau akan makin diangkat oleh Tuhan. Makin dipromosi oleh Tuhan. Silakan engkau jaga image, jaim. Tapi kalau itu tidak menolong engkau dipromosi, ngapain bertahan di situ? Haleluya. Ngapain jaga image? Saudara, baju baru bukan menentukan rohani kita kuat atau lemah. Baju baru, baju lama, baju tua, yang penting setrika. Haleluya. Saya udah mau pakai baju yang lama sekali saya tidak pakai. Tapi Ibu Gembala bilang, jangan pakai itu. Gagak tarik belum dah cuci. Maksudnya terlalu lama di lemari, saudara-saudara. Tapi saya percaya bukan soal itu. Kalau saudara mau jadi besar, menjadilah pelayan. Saya berkhotbah ini bukan menjadi bos. Saya berkhotbah ini untuk jadi pelayan. Saya melayani Tuhan dan melayani saudara lewat firman. Dan saya sudah berusaha terus-menerus tidak mencuri sesuatu dari apa yang saya khotbahkan. Karena saya percaya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau dapatkan siapa yang mau hidup di sini, ini baru penasehat ajaib. Yang mau hidup, yang pengen mati juga kalau tidak mau angkat tangan. Yang pengen hidup. Yang tidak angkat tangan berarti sebaliknya. Ulangi. Yang pengen hidup, lambaikan tangan. Haleluya. Hidup itu bagaimana membuat hidup jadi lebih hidup. Sudah jawab saya los tamasta itu Pak Gembala. Bukan itu yang saya maksud. Bagaimana membuat hidup jadi lebih hidup. Ayatnya sudah jelas. Standby Matius 10:39. Saya mau hidup. Bagaimana caranya? Firman Tuhan, barang siapa mempertahankan nyawanya, Ya. ia akan kehilangan nyawanya. Yes. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ya. ia akan memperolehnya. Ya. Lebih baik orang hilang muka karena Tuhan. Daripada cari muka karena dunia. Haleluya. Bilang kiri kanan, lebih baik hilang muka. Kehilangan nyawa itu kan lebih daripada hilang muka, Pak Robi ya. Mau taruh di mana tapi muka. Haleluya. Tapi kalau karena Tuhan, saya rela. Kehilangan muka, kehilangan harga diri maksudnya. Kalau saudara mati di mata orang, kesempatan Tuhan menghidupkan kamu di dimensi kerajaan Allah. Dimensi spiritual memang tidak hidup di mata orang lahiriah. Tapi satu waktu orang-orang yang hidup di dimensi spiritual akan menggebrak dunia. Akan menghentak dunia. Dan orang akan terkejut. Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar pada orang-orang ini. Diam saja. Yang penting berlari di sisi spiritual, sisi rohani. Berlari. Natal ini tidak terfokus pada toples. Amin. Walaupun kalau toples itu saudara sumbang kue. Saya kasih ingat sumbang sekalian sama toplesnya bukan. Jangan sampai saudara nanti Januari kembali toplesnya. Nah saudara berikan untuk Tuhan. Saya percaya upahmu besar di sorga. Haleluya. Yang sudah bawa toples pada gembala bilang amin. Yang belum bilang haleluya. Masih ada waktu. Haleluya. Karena saya dan Ibu Gembala komitmen tiap tahun tidak bikin kue. Tidak memasak ya. Jadi kalau tidak ada yang ajak makan kami hari ini, apa yang kami makan? Ya tidak ada rumah makan yang buka. Ya toh? Kami hanya bersyukur karena masih ada yang di kulkas. Puji Tuhan. Yang 2 minggu lalu punya maksud saya. Saudara mau hidup? Matikan sisi yang lain. Haleluya. Kita tidak bisa hidup tanpa kita mematikan bagian yang lain dari hidup kita yang kita hidupi sekarang ini. Saudara, orang mau diajak taat, tidak bisa taat bukan karena dia tidak mau taat, tapi ada bagian lain yang tidak mau taat dari hidup kita. Bagian apa itu? Bagian yang namanya manusia lahiriah, manusia daging kita. Tidak mau.
dia kalau dimatikan bukan jadi almarhum, tapi kehendaknya kita beredel. Amin. Kita bilang kamu diam dulu kali ini. Kenapa? Karena saya mau belajar taat kepada firman. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu takut. Saudara yang sering rasa, tahun ini yang rasa kalah, bilang amin. Relatif rasa kalah. Kalau engkau punya ukuran terlalu tinggi, melebihi ukurannya Tuhan, kau tidak pernah rasa puas di hidup ini. Saya rasa puas di hidup saya. Walaupun ada bagian yang harus terus diperbaiki. Kalau saudara takut kalah. Kabar baiknya hari ini, yang lahir hari ini, Yesaya 9 ayat yang kelima tadi. Cepat-cepat Pak Henry. Firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib. Terus? Allah yang perkasa. Ya, sampai situ. Ya. Allah yang perkasa. The mighty God. The mighty God. God Almighty. Saya percaya Allah yang kita sembah hari ini. Yang lahir hari ini kita rayakan. Saudara, ada orang mengatakan ini solis invicti solar. Artinya sesuatu yang dirayakan gara-gara matahari punya perayaan. Kita tidak ada kaitan dengan dewa matahari. Amin. Yang kita rayakan bukan yang lain tanggal 25 ini. Tapi kita rayakan Yesus Kristus. Yang lahir di Bethlehem tapi juga lahir di hati kita. Oleh karena dia lahir di hati kita, hidup kita berbeda. Orang lain stres, kita fresh. Amin. Orang lain resesi, kita resepsi. Haleluya. Walaupun resepsi cuma ada ikan putih. Resepsi itu bukan soal apa yang dipiring. Tapi soal suasana hati. Soal sukacita. Amin. Ikan putih rasa babi putar. Amin. Daripada babi putar rasa ikan putih. Haleluya. Kenapa ada bon? Saya percaya Allah kita adalah Allah yang perkasa. Tembok Yeriko yang tebal dan tingginya. Saudara, tebal dan tingginya sama lebar. 2 mobil bahkan 3 mobil bisa berjalan sekalian di atas tembok Yeriko. Oleh karena Allah yang perkasa. The Almighty God. The God Almighty. Itu bisa meruntuhkan tembok. Tembokmu sebesar apa? Saudara, saya punya tembok, saudara punya tembok. Tembokku ada misalnya, saya ini susah sekali berdoa, itu tembok kita. Saya susah sekali memberi, itu tembok kita. Tapi bisa roboh dan bisa runtuh. Oleh karena kita punya Allah yang lahir hari ini adalah Allah yang perkasa. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhan kita? Haleluya. Ada satu bapak, dia punya masalah dengan temannya. Gembalanya bilang, sabar. Jangan tangani sendiri. Ada Allah yang perkasa akan membela kita. Tapi satu waktu gembala dengar, tuh bapak itu sopi pukul tuh DP lawan. Gembala tanya, kenapa bapak sopi pukul ke siang? Ya soalnya kamu tunggu bapak di sorga, lama ke siang. Allah yang perkasa, dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Tapi saya tidak ajar Allah yang perkasa itu artinya Allah yang akan menghancur leburkan musuhmu. Tidak. Justru Allah yang perkasa itu adalah ketika orang dengan tidak setaumu. Ketika orang merancangkan kejahatan. Ketika ada musuh yang merindukan kejatuhanmu. Allah yang perkasa akan menjadi perisai bagimu. Dia akan jadi penolong. Dia akan pembela. Dia akan memberikan covering padamu. Melalui orang tua rohani milik gereja. Saya berdoa, istri saya berdoa. Lindungi setiap jemaat. Karena kita punya banyak tantangan di luar sana. Kita punya banyak musuh dalam tanda petik di luar sana. Ada banyak orang yang senyum di depan kita. Tapi di belakang mereka menusuk pada kita. Siapa yang tahu? Cuma Tuhan yang tahu. Dan Allah yang maha perkasa itu. God Almighty itu. Akan membuat saudara tenang. Karena tembok Yeriko bisa roboh. Tanpa ledakan dinamit. Karena Allah berkehendak maka robohlah. Kemudian di zaman Yosafat ada 3 bangsa besar. Moab, Amon, Meunim saling berkonspirasi untuk mengalahkan Raja Yosafat, Raja Yehuda. Saudara tidak perlu ke sana. Tapi ketika mereka praise and worship, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ingat baik-baik, pujian penyembahan merobohkan masalah.
Pujian penyembahan membuat musuh-musuh berantakan. Amin. Tapi kita tidak mengandalkan pujian sebagai benda. Pujian itu tujuannya kalau untuk Tuhan, maka Tuhan punya tangan yang akan turun. Allah duduk di atas puji-pujian orang-orang Israel. Allah duduk di atas puji-pujian saudara dan saya. Mari ambil bagian, saudara-saudara. Saya selama ibadah, saya punya konsentrasi itu lebih mengarah kepada firman. Dan saya harus juga memuji Tuhan, berusaha. Karena apa? Lewat memuji Tuhan, Yosafat bisa membuat Allah yang perkasa, the God Almighty, turun tangan. Membuat orang Amon, orang Moab, bangsa Meunim, pegunungan Seir, mereka lawan diri mereka sendiri. Mereka memusuhi teman mereka sendiri. Maaf, mereka membunuh, saling membunuh mereka dan mereka. Apakah tidak lebih indah seperti itu daripada kita yang hantam? Amin. Daripada kita yang hancurkan dan kita rasa puas, akhirnya kita tidak seperti Kristus karakternya. Tapi kalau kita terus percaya, tidak takut kalah, karena kemenangan kita, orang mengandalkan kuda dan kereta, tapi kita mengandalkan Allah yang perkasa. Dan Allah yang perkasa akan berbuat menurut kehendaknya, menurut caranya, tapi bukan untuk kepuasan kita, tapi untuk kehormatan nama Tuhan Yesus. Yesus yang lahir hari ini adalah Allah yang perkasa. Bukan kuat, bukan gagah, tapi kata Tuhan. Praktek ini. Bukan kuatku lagi. Pelayanan ini diberkati. Bukan kuatku lagi. Jemaat yang pergi bisa kembali. Bukan kuatku lagi. Yang kurang bisa ditambah-tambah. Bukan kuatku lagi. Apa yang selama ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di sorga tahu kita memerlukannya. Dan dia sedang mengirim dengan alamat tepat di alamat saudara. Cuma waktunya pengiriman belum tiba. Kalau dia tiba, ingat semua bukan karena engkau. Bukan karena gagahmu. Bukan karena kuatmu. Tapi karena Yesus yang lahir hari ini adalah Allah yang perkasa. Kalau aku berjalan bersama bodyguard, saya aman. Itu relatif. Ya. Sebab ada bodyguard juga ketika lihat musuh, dia juga lari. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada dor. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tarada. Amin. Tidak ada. Sing ada lawang. Amin. Yang ketiga, ketika kita merayakan Natal, yang pertama kita tidak takut tersesat karena kita punya penasehat yang ajaib. Yang kedua kita tidak perlu takut kalah karena kita punya Allah yang perkasa. Yang ketiga kita tidak perlu, tidak lagi. Yang ketiga siapa? Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, the everlasting Father. Allah yang kekal, Allah yang tidak pensiun. Saya punya Bapa sudah pergi ke alam, kembali kepada Bapa di sorga. Tepat 22 Desember kemarin dia ulang tahun. Adik saya merayakannya. Saya bilang, sorry. Orang sudah kembali ke sorga, tidak ada lagi perayaan. Perayaan apa? Ulang tahun. Kami merayakan ulang tahun di kuburan. Saya lihat saudara-saudara, ada yang luar biasa. Tapi mari kita rubah. Ya. Saya lihat di ruangan ini, nyanda sempat ya. Cuma ada bunga plastik. Tapi bunga hidupnya tidak ada. Semoga tanggal 1. Tora ada rencana bawa bunga hidup marlupa. Tanggal 1 ada bunga hidup di gereja. Kenapa? Karena Tora Bapak yang so meninggal dikubur, Toranya bawa kang bunga, bukan? Yang ada bawa bunga dikubur, bilang amin. Mengaku, ada bawa bunga dikubur, ada bunga segar. Di gereja bawa bunga, kan ada Bapa di sorga. Haleluya, bunga segar. Heran kalau dikubur dong bawa bunga-bunga mahal, sudah satu kuntum itu 5.000 bunga. Berapa kan? 1 kuntum. Oh lebih mahal lagi. Kalau dia 12 kali 10, 120.000. 1 vas. Ya, 1 vas. Sekarang kita punya Bapa tidak pernah pensiun. Bapa kita, Bapa yang setia. Bapa kita sayang anaknya. Ada lagu seperti Bapa sayang
anaknya. Demikianlah kasihku. Hadika biji matamu, semua yang ada pada. Stop dulu sebentar, karena nanti mau habis dinyanyi khotbah ini. Haleluya. Sudah tangkap the everlasting Father. Poinnya adalah begini. Orang mengajar di luar bilang begini, dengar, ini perlu diluruskan ya. Tuhan kita setia, katakan amin. Tuhan kita setia artinya, apapun keadaanmu Tuhan tetap setia. Tunggu, dengar baik-baik. Apapun keadaanmu Tuhan tetap setia. Saya jelaskan seperti anak yang terhilang. Beda domba terhilang dengan anak terhilang. Anak terhilang, kesetiaan Bapa hanya berfungsi kalau anak itu mau kembali. Ulangi, kesetiaan Bapa dalam Lukas pasal 16, itu faktualnya atau dia punya fakta secara fakta adalah Allah kita dalam hubungan Bapa dan anak, dia tetap setia kalau kita yang pergi menghilang, pergi meninggalkan Bapa mau kembali. Kembali. Lebih tahu ya. Kalau saudara tidak mau kembali, kesetiaan Bapa tidak berfungsi. Ya, yang bilang dia cuma berapa? Kesetiaan Bapa adalah dia Bapa menanti, Bapa menunggu. Dan kalau kita kembali, maka apa yang namanya Bapa, dia tetap di situ. Tapi pada saat kita tidak kembali, semua janji tentang Bapa yang kekal tidak berfungsi. Tapi kabar baiknya kalau kita masih hidup, kesempatan kita kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. Supaya kita tidak terpuruk dengan makanan ampas babi yang mau makan pun orang tidak izinkan. Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang selalu mengasihi kita. Tapi pada saat kita bersalah, dia tidak mau saudara lupa. Dia sedang menanti engkau untuk kembali. Dan dia tidak pernah dapat memelukmu sebelum engkau memutuskan untuk datang. Aku akan kembali kepada Bapakku. Aku akan datang ke rumah Bapakku. Ini keputusan yang membuat efektivitas dari kasih Bapa itu jadi kenyataan. Jadi kalau saudara terus berlari berjalan jauh dari Bapa, maka semua janji Bapa tidak akan jadi bagian kita. Orang yang tinggal di luar Bapa tidak bisa menikmati empuknya spring bed di rumah Bapa, bukan? Tapi kalau kita kembali, Bapa peluk kita. Puji Tuhan.